doanya macam-macam, nggak ada benar. Dan doa yang kemudian melaknat teman sendiri, mendoakan jelek orang lain, itu malah berakibat buruk bagi dia. Kenapa? Ketika kita berdoa tentang kebaikan seseorang yang tidak pernah ketemu atau tidak tahu, itu umat malaikat mendoakan sama persis kepada kita. Demikian pula kalau kita melaknat orang dengan doa itu, maka umat malaikat akan melaknat kita ke Allah. Ini yang berbahaya. Makanya kalau berdoa kemudian doa jelek pada orang, berbahaya. Karena itu bahasa Jawanya ngunduh wong pakerti, bakal ngunduh wong pakerti. Jadi bakal menuai tanaman yang kita tanam sendiri. Karena kita tanamnya jelek, hasilnya 4 kali lipat jelek. Jadi usahakan kalau berdoa tenang dulu, ditata hatinya yang ngomong. Ya Allah. Jadi jangan mulutnya ngomong ini, hatinya ngomong yang lain, otaknya berpikir yang lain. Itu berdoa dalam makom munafik. Jadi ikrar bilisan berbeda, tasik bil korbi hatinya berbeda, maka amal bil arkanya juga berbeda. Itu munafik. Nah kalau kita berdoa masih dalam hati yang begitu, itu namanya doa dalam kemunafikan. Ini berbahaya. Jadi mulai dilatih, gak perlu keras-kerasan, tapi coba makom khusyuk itu diawali dengan tarikan. Dilepas Allah. Minimal 7 kali. Maka hatimu akan tertanam kata Allah dulu yang terakhir. Kata-kata terakhir di mulut itu akan terekam di hati. Kata-kata Allah. Itulah namanya Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Bagaimana caranya kita Allah bersama kita? Ya karena kita mengucapkan dilepas Allah. Itu Allah bersama aliran darah kita, bersama nafas kita, bersama kita. Itu ucapan Rasulullah ketika di Gua Sur, ketika dikejar-kejar pembunuh, ketika hampir katakan melakukan hijrah. La tahzan. Kalau sudah begitu, Allah minimal 7 kali. Allah. Allah. Sudah minimal membekas. Baru kita mengucapkan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Itu caranya. Jadi banyak yang cuman mulutnya aja keras-keras, pikirannya mikirnya amplop, batinnya mikirnya nasi padang aja, mikir yang lain. Jadi mulai kalau apa ada, mulai pakai hati. Itu namanya toreko. Tidak toreko itu ketika udah capek atau ikut itu masih toreko organisasi. Toreko itu torik jalan yang rumpil. Kenapa rumpil? Karena jalan yang meniti hati. Jadi hati itu tidak ada yang tahu, yang nggak tahu kita. Maka yang namanya takwa itu adalah konsep bagaimana kita mengawasi hati kita sendiri untuk selalu berdekatan dengan Allah, taqarruban Allah, sehingga layak mengatakan nasru minallah wa fathun qarib.
pertolongan dari Allah dan sudah dekat. Itu layak dikatakan kalau kita senantiasa di hati kita ini ada rasa Allah. Setiap tarikan nafasnya itu Allah. Dari hu itu bukan dumahu, bukan huwa. Huwa dibaca lakob hu Allah. Jadi dalam hu kedok hu di bawah pusat. Kalau orang Buddha mengatakan ini cakra yang paling bawah, tarik ditarik melewati cakra yang tertinggi, kemudian dilemparkan cakra tengah, dilepas ke cakra tengah. Jadi Allah atau la ilaha illallah. Ini akan membiasakan la ilaha cakra tertinggi di sini di mudunan dilemparkan ke kanan, dilepas kata Allah di kiri, di bawah kuning. Itu namanya menyatukan cakra yang ada di dalam tubuh kita, menyatukan yang namanya cahaya atau sir Allah. Yang saya sering sebutkan ada 7 latoe manusia yang kalian harus santuni. Latoef atau antena Allah yang berbentuk jasad, maka adalah 1 mulut, 2 hidung, 3 mata, 4 telinga, 5 tangan, 6 perut dan kelamin kita, 7 kaki. Itu cakra. Latoef berarti 2 sisi di bawah kuning susu, kol. Di atasnya ada Allah. Kemudian di tengah-tengah ada namanya torfata ain, di lintasan mata, hadirlah akfa. Kemudian di sebelah kiri kanan ada latif, ada sir, jadi ada rahasia Allah. Kemudian ada roh kelima kita. Ini namanya kelenjar natiko. Orang Barat mengatakan kelenjar perineal. Orang Buddha mengatakan mata siwa. Orang Islam mengatakan ruhwan, tempat roh kelima kita. Sehingga kalau kita jalan-jalan suatu daerah, menemukan tempat, saya kok kayaknya pernah ke sini, itu memang pernah ke sana. Rohmu yang kelima yang datang ke sana. Roh kelimanya yang mimpi ketemu wali, mimpi ketemu nabi, mimpi ketemu. Kalau yang masih suka nyolong sandal itu mimpinya biasanya dikejar macan gitu, kejar ular gitu. Ini namanya rohwan, tempat roh kelima. Makanya orang tua-tua dulu kita, kalau kita sedang tidur dibangunkan teman, Nur, dompet Mbak Simendi, apa posisi Mbak Simendi, mesti dikatakan, ben pukul jangan dibangun, jangan diajak ngomong. Karena rohnya yang kelima itu masih keluar, tapi roh yang membuat kematian tetap di sini. Nah, karena ini menjadi bait Allah, tapi roh yang kelima itu jalan. Di babul hadis kumpulan hadis Turmudi disebutkan kalau orang yang bisa berbuat baik, berprasangka baik, tidak senang memutih sandar, itu kalau mimpi benar, kemana. Misalnya, saya kok rasanya pernah ketemu dengan orang. Memang pernah ketemu, tapi karena kita ini banyak dosa, matanya tidak pernah dibersihkan, hatinya tidak dibersihkan, telinganya tidak pernah dibersihkan,
Akhirnya begitu bangun lupa mimpinya. Makanya Allah mengingatkan, lahu qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Kalau kamu punya hati ternyata dia bisa melihat, sak durungi winata, namanya bijak. Berarti nggak pernah merasa memiliki hati. Orang memandang itu bukan dengan matanya gini. Orang-orang yang ahli sufi dan ma'rifat kalau memandang malah merah. Karena yang digunakan mata hati, bukan mata ini. Jadi melihat Allah itu bukan dengan mata ini, mata hati. Itu mulai dilatih. Orang Jawa menyebutnya kebatinan. Bukan kebatinan, batin lain dari mata hati. Walahum ayunun la yubsiruna biha, itu orang Jawa mampu meningkatkan kemampuan pandangannya itu sampai 7 tingkatan, namanya sato pandang. 7 tingkatan pandangan, jadi bisa memandang lebih jauh. Makanya Gus Dur kalau ngomong nggak pernah meleset karena bisa membaca lebih jauh. Dituntun karena Allah, bukan karena kemampuannya. Gus Dur nggak punya otak, tapi kok tahu bagaimana? Karena menggunakan mata hati, bukan mata ini, mata hati. Makanya orang dulu kalau di ngomong apa-apa berpikir positif, matanya malah merem, yang terbuka yang di sini. Ketika kamu sudah biasa melatih pandangan mata hati, maka bukan lautan yang luas, tapi seluruh lautan ada di matamu. Seluruh semesta ini ada di hati. Maka kita dikatakan sebagai makrokosmos. Alam semesta itu justru mikrokosmos. Kita jagat gede, alam semesta itu jagat kecil. Karena alam semesta tidak bisa ditajiri nur Allah. Kata Allah, "Lau anjalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu wasi'am mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Jadi yang namanya gunung aja takut berhamburan, hancur lautan. Jadi semacam kata-katanya orang Jawa dulu, gunung jugruk segoro asa, karena takut dengan nur Allah. Bila manusia mampu menampung nur Allah, karena apa? Bait Allah ada di sini. Maka walahum adanun la yasma'una biha. Maka telingamu jangan telinga ini penuh curut kotoran, tapi telinga yang terdalam, namanya sabto panggung, pendengaran terdalam. Paling Songo mau mengadakan rapat itu nggak ada handphone pada waktu itu, tapi kenapa bisa buka? Kalau rapatnya malah di danau Galmalama yang ada di Ternate, jauhnya kayak gitu, kita harus pakai pesawat. Kenapa bisa? Karena pakai ini Sabto panggung. Ini ada namanya Sabta Partoro. Bumi lapis, langit lapis, semuanya lapis. Maka kita harus bisa menggunakan Sabto panggung, Sabto pandalu, Sabto panggroso. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adan la yasma'una biha. Kalau tidak, kita cuma wiridan aja, nggak ngerti apa-apa. Kata Allah gimana? Ulaika bal an'am.
lahum atur. Kita ini seperti binatang, gak ada kemanusiaan. Bahkan lebih rendah lagi, balum atur. Maka harus meningkat, jangan cuma kayak robot gitu. Sholat kaki aja, injekan kalimatnya harus begini, harus begitu. Sholat itu gabungan sekaligus 3 unsur: syariat, hakikat, marifat. Jadi kalau dalam sholat kok kita masih belum bisa, ya kita masih sedikit beda tipis dengan binatang. Kenapa? Karena kita belum memakai 7 indera kita. Jadi bukan panca indera, bukan 5 indera, bukan. Rasulullah indera ke-6 sudah hebat, bukan. Dalam tasawuf Islam kita diminta untuk menggali dan mengeksploitasi 7 indera, 7 lataif. Lataif jasad maupun lataif. Nah ini harusnya dilatih. Kalau sudah mulai latihan, nanti selesai. Jangan nih kalian stroke dulu baru menyadari, kayak apa ini stroke dulu baru menyadari. Jangan, masih sehat, masih muda, sudah mulai merasakan kepuasannya itu bukan lagi pada jasad, kepuasannya adalah hati. Makanya orang-orang yang senantiasa melintasi lintasan torfatain, lintasan hati di dalam kilasan mata, wajahnya tentram. Nah, min qurrati a'yunin wa ja'alna lil muttaqina iman. Jadi enggak angan-angan gitu, beringas gitu, semotot aja. Udah wajahnya dipandang nggak sedap, matanya ngobrol terus. Makanya bagaimana kita ini menjadi bagian rahmat Allah. Kayak Rasul itu cintanya Allah kepada manusia diwujudkan dalam bentuk Muhammad Rasul. Nah kita ini anak buahnya yang paling dekat. Karena apa? Sama-sama dari nur Allah, nur Muhammad. Jadi kita harus mengejar itu, jangan cuma terus apalan toh, tapi hatinya sama sekali tidak ada keyakinan. Makanya perlu kadang-kadang ada ujian untuk melakukan sesuatu yang kayaknya tidak masuk akal, tapi harus kita lakukan. Untuk kalangan tertentu itu masuk akal. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.